Mengapa mimpi itu ada? Apakah mereka hanya sinyal acak dari otak kita, atau membawa pesan mendalam dari alam bawah sadar kita? Apakah mimpi yang kita lihat dan bangun benar-benar meramalkan masa depan, atau secara tidak sadar membimbing hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah salah satu rasa ingin tahu tertua dan paling misterius umat manusia. Sepanjang sejarah, mimpi dipandang bukan hanya sebagai pengalaman individu, tetapi juga sebagai fenomena budaya, filosofis, dan mistis. Di Mesopotamia, para raja meminta tafsir mimpi mereka. Di Yunani, Morpheus menyampaikan pesan sebagai dewa mimpi. Dan di Romawi, mimpi mempengaruhi keputusan perang dan politik. Di Tiongkok kuno, mimpi dianggap sebagai perjalanan di mana jiwa meninggalkan tubuh saat tidur untuk menjelajahi alam lain. Perspektif budaya yang berbeda ini menunjukkan bahwa mimpi tidak hanya terbatas pada kesadaran individu, tetapi juga merupakan bagian dari rasa ingin tahu kolektif dan pencarian makna umat manusia. Asal-usul mimpi juga menjadi bahan rasa ingin tahu. Dalam masyarakat kuno, mimpi dianggap sebagai pesan dari para dewa, perjalanan jiwa, atau tanda takdir. Neuroscience modern menunjukkan bahwa mimpi sebagian besar terjadi selama tidur REM. Pada tahap ini, mata bergerak cepat dan pusat emosi serta area memori otak aktif. Teknik pencitraan seperti EEG dan fMRI mengungkapkan bahwa selama mimpi otak melakukan lebih dari sekadar membuat sinyal acak, ia memproses informasi emosional dan kognitif. Dalam beberapa eksperimen, ketika subjek dihadapkan pada rangsangan tertentu, rangsangan tersebut dapat diproses dalam mimpi mereka. Misalnya, petunjuk suara atau cahaya dapat dimasukkan ke dalam mimpi. Sebagian besar peradaban kuno percaya bahwa mimpi dapat meramalkan masa depan. Firaun di Mesir dan pesan Morpheus di Yunani adalah contoh perspektif ini. Ilmu pengetahuan modern tidak mengklaim bahwa mimpi bersifat kenabian. Sebaliknya, ia menunjukkan kemampuan otak untuk menggabungkan petunjuk yang tak terlihat. Orang dapat menciptakan detail yang tidak mereka sadari dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam mimpi. Ketika peristiwa terjadi, itu menciptakan kesan bahwa mimpi memprediksi masa depan. Namun, beberapa mimpi begitu jelas sehingga sulit untuk menjelaskan mereka sebagai kebetulan. Di sini, waktu, kesadaran, dan persepsi tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Mimpi yang Anda lihat dan alami dapat membentuk perilaku Anda secara tidak sadar. Dalam psikologi, ini disebut ramalan yang terpenuhi sendiri. Misalnya yang bermimpi sukses dapat mengadopsi sikap yang lebih percaya diri dan siap, sehingga kesuksesan menjadi kenyataan. Mimpi menjadi bukan penyebab kenyataan, melainkan katalisnya. Namun, pertanyaannya tetap, apakah kita mengubah mimpi kita menjadi kenyataan, atau mimpi menunjukkan kenyataan sebelumnya? Secara filosofis, ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara kesadaran, takdir, dan kehendak. Perspektif mistik melihat mimpi sebagai bahasa dunia yang tak dikenal. Sebagian besar mimpi hilang segera setelah bangun tidur. Ini karena hipokampus dan korteks prefrontal yang mencatat memori selama tidur REM berfungsi secara berbeda. Ilmuwan mengamati bahwa mimpi yang diingat biasanya mengandung kuat, takut, bahagia, atau terkejut membuat ingatan bertahan lebih mudah, sedangkan mimpi netral cepat terhapus. Pembacaan yang lebih dalam menunjukkan, otak menghapus mimpi untuk melindungi batas antara kenyataan dan fantasi. Jika kita mengingat setiap mimpi, batas antara kenyataan dan mimpi akan kabur. Secara budaya, melupakan mimpi diterima sebagai bagian dari disiplin spiritual dalam tradisi seperti Tibet dan India. Mimpi sadar, lucid dream, adalah pengalaman langka di mana seseorang sadar bahwa mereka sedang bermimpi dan dapat mengarahkan mimpi tersebut. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa korteks prefrontal aktif selama mimpi sadar. Area ini terkait dengan kesadaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Orang yang mengalami mimpi sadar melaporkan terbang, menjelajahi dunia yang berbeda, dan memiliki pengalaman yang mustahil. Ilmu memandang ini sebagai pengalaman unik antara kesadaran dan bawah sadar, sementara pandangan mistik melihat mimpi sadar sebagai saat di mana jiwa berkomunikasi dengan dimensi lain. Ahli biologi evolusi menyarankan bahwa mimpi mungkin memiliki fungsi. Bagi leluhur kita, mimpi berfungsi sebagai latihan bertahan hidup, melarikan diri dari predator, menemukan mangsa, atau menghindari konflik sosial dengan menggunakan otak sebagai ruang simulasi. Manusia modern mensimulasikan stres, kecemasan, dan konflik sosial dalam mimpi mereka. Ini adalah cara otak memproses ancaman potensial dalam lingkungan aman dan mempersiapkan individu untuk kehidupan nyata. Secara budaya,
Banyak masyarakat menganggap mimpi sebagai alat untuk adaptasi dan pengembangan diri. Mimpi buruk adalah jenis mimpi yang paling intens dan mengganggu. Dari perspektif evolusi, mimpi buruk mengaktifkan otak dengan memvisualisasikan bahaya potensial. Psikologi menafsirkan mimpi buruk sebagai ekspresi trauma yang tertekan. Dalam kepercayaan budaya, mimpi buruk diterima sebagai pesan dari roh jahat atau kekuatan yang tidak diketahui. Dualitas ini membuat mimpi buruk menarik secara ilmiah dan mistis. Emosi yang dirasakan di dalam mimpi meninggalkan jejak di sistem limbik otak sekuat pengalaman nyata. Detak jantung yang meningkat selama mimpi ketakutan, pelepasan dopamin ketika mimpi bahagia, menunjukkan bahwa mimpi lebih dari sekadar imajinasi. Penelitian menunjukkan mimpi memperkuat pembelajaran, memfasilitasi pemecahan masalah, dan memicu kreativitas. Karya seni dan penemuan terbesar umat manusia mungkin lahir dari mimpi. Para ilmuwan kini meneliti cara merekam mimpi. Teknik pencitraan otak telah mulai menguraikan visual kasar dari mimpi. Di masa depan, menonton atau merekam mimpi mungkin menjadi mungkin. Ini akan menjadi perkembangan revolusioner dalam psikologi, seni, hukum, dan etika. Namun, hal ini juga menghadapkan manusia pada tantangan besar. Jika kita memecahkan misteri mimpi, akankah kita kehilangan aspek yang membuatnya menakjubkan? Dan akhirnya, pertanyaan ingin tahu kita, mengapa kita bermimpi? Penelitian menunjukkan bahwa mimpi dapat berfungsi untuk pemrosesan informasi di otak, menyediakan keseimbangan emosional, memperkuat pembelajaran, dan simulasi bertahan hidup evolusioner. Observasi EEG dan fMRI mengungkapkan bahwa otak aktif selama bermimpi dan mampu memproses berbagai rangsangan. Namun, semua data ini masih belum cukup untuk menjelaskan fungsi pasti dari mimpi. Ilmu pengetahuan masih mencoba mengurai luar biasa ini. Mimpi adalah misteri yang berusaha dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, dipertanyakan oleh filsafat, dan dianggap suci oleh mistisisme. Mereka mungkin sinyal acak, simulasi evolusi, atau bahasa alam bawah sadar. Tapi pada saat yang sama, mimpi adalah pintu menuju kenyataan yang tidak diketahui. Dan kebenaran paling dalam yang dibisikkan mimpi kepada kita adalah ini. Mimpi tidak hanya menerangi keheningan malam, tetapi juga menyinari perjalanan manusia yang tidak diketahui. Untuk terus bersama-sama menguak misteri mimpi, jangan lupa untuk menyukai video, berlangganan saluran, dan bagikan pendapatmu tentang mimpi di komentar.